Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, menggelar kenduri Desa Damai di Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba Sulsel, Rabu, 29 November 2023. Kenduri merupakan singkatan dari Kenali dan Peduli Lingkungan Sendiri. Kegiatan yang mengusung konsep pelibatan masyarakat dalam pencegahan radikalisme dan terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, FKPT, Sulawesi Selatan. Kegiatan pencegahan radikalisme dan terorisme itu menghadirkan Direktur Pencegahan BNPT Republik Indonesia, Profesor Dr. Irfan Idris sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Profesor Dr. Irfan Idris meminta pada halayak agar bijak dalam menggunakan sosial media. Ia menyebutkan bahwa riwayat sosial media akan tercatat dengan baik di server meskipun pemilik akun sudah menghapus postingan. Kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Selain itu terdapat beberapa kasus pelaku terorisme, mereka belajar melalui sosial media, kata dia. Ia juga menerangkan bahwa teroris tidak memiliki ciri-ciri fisik. Namun terdapat beberapa pemahaman yang biasanya mengarah pada perilaku terorisme. Pertama, para terorisme menanamkan keraguan terhadap Pancasila. Selain itu, pemahaman yang disebarkan adalah niat mendirikan negara Islam, suka mengkafirkan dan tidak menerima NKRI, ungkapnya. Irfan Idris juga mengatakan bahwa Tuhan sengaja menciptakan perbedaan. Sehingga, manusia harus menerima perbedaan itu. Jangan karena berbeda kita jadi terpecah, jangan benci mereka yang berbeda dengan kita, ungkap dia. Ia juga meminta halayak agar bijak dalam menanggapi perbedaan, apalagi menjelang pemilu 2024. Sementara itu, Kepala Desa Bira, Murlawa juga menjelaskan bahwa salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mencegah radikalisme dan terorisme adalah penguatan kearifan lokal. Ada banyak hal yang bisa dilakukan, salah satunya dengan melakukan pelibatan warga pada kegiatan bernuansa lokal, seperti gotong royong, ungkapnya. 6 tahun di Kilo 10. Saya juga sebenarnya pulang kampung. Ya, sejak 2010 saya di Jakarta. Sebelumnya itu ya aktif memberi materi, termasuk di kantor Bupati, waktu Pak Andi Patabai Pemokori Bupati dulu, ada Jumat Ibadah, saya barangkali 5 kali memberi materi di situ. Ya, kita diundang sebelum ada BNPT, sejak BNPT berdiri, saya ditarik oleh beberapa tokoh nasional untuk bergabung menghadapi narapidana teroris. Jadi saya 12 tahun Direktur Deradikalisasi, baru April lalu dipindah ke Dir Deradikalisasi itu menangani narapidana teroris, mantan narapidana teroris. Narapidana teroris sekarang yang ada dalam lapas itu hampir 500-an lebih, hampir 600, berada di kurang lebih 100 lapas di seluruh Indonesia. Di Bulukumba juga pernah ada dulu, ya, namanya Firdaus dari Palu. Waktu itu Pak Kalapasnya itu Pak Sahrudin kalau saya tidak salah, yang kumisnya tebal. Ada narapidana teroris dari Indramayu di Maros, dia tusuk gunting petugas lapas. Kemudian dipindah ke lapas Bulukumba, baru masuk napi teroris itu di lapas, sudah digertak sama Kalapasnya. Pak Kalapas hanya mengatakan, kalau teroris itu bagus, saya lebih duluan teroris daripada Anda. Sejak saat itu hirup jadinya lagi dan macam-macam lagi dengan petugas, ya. Karena itu kejahatan luar biasa yang namanya teroris. Kemudian terima kasih Bapak Desa, ya, fasilitasnya sangat luar biasa ini, terutama buat Pak Desa. Kemudian Ibu Herwanita sebagai Ketua Bidang Media tentunya, dan terutama tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama se-Kabupaten Bulukumba bersama Desa Bira yang saya hormati dan banggakan, dan teman-teman dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di Desa Bira melaksanakan sebuah kegiatan. FKPT ini ada di 44 TNI, Guntur, Densus 88, tidak ada kasus teroris yang pas. Tapi grafiknya itu bisa kita katakan menurun. 2022 itu ada 300 yang ditangkap, 2023, 2001 300-an, 2022 200-an, yang 2023 ini kurang lebih 104, 110.
narapidana teroris yang terduga yang ditangkap di seluruh Indonesia. Dan itu kerja aparat dan kerja masyarakat. Kenapa ada masyarakat? Karena teroris ini kejahatan luar biasa, Pak. Kejahatan luar biasa, kejahatan kemanusiaan, kejahatan serius, dan kejahatan kemanusiaan. Jadi teroris itu bukan manusia. Tidak ada kaitannya dengan agama, Pak. Kebetulan yang melakukan aksi teror di Indonesia beragama Islam, ya. Kalau di India, Pak, yang melakukan aksi teror agama Hindu, ya. Begitu juga di Jepang, begitu di Amerika. Masih ingat, Pak, 2 tahun yang lalu sebelum Corona itu 3 tahun, seorang warga negara Australia bukan Islam menembak mati 51 orang di dalam masjid, ya, di New Zealand, Selandia Baru. Itu kan bukan agama Islam, jadi tidak ada kaitannya agama dengan teroris, ya, tidak ada kaitannya agama dengan. Tapi semua agama ada nanti teroris, ada terorisnya, semua bangsa ada pelaku terornya. Terorisme itu kan terdiri dari 2 kata, teror dan isme, radikal dan isme. Jadi tidak ada orang yang tiba-tiba jadi teroris, jadi radikal dulu. Sebelum jadi radikal jadi ekstrim dulu. Sebelum jadi ekstrim dia tidak siap berbeda dulu. Sebelum dia jadi tidak siap berbeda, dia bersifat eksklusif dulu. Sebelum bersifat eksklusif dia menyendiri dulu. Jadi hati-hati kalau ada anak-anak kita yang suka menyendiri di gadget, di gawainya hanya buka postingan-postingan yang memprovokasi, ya. Karena di media sosial makanya kita tempatkan, kita panggil Bapak Willy sebagai pakar media nasional yang akan menjelaskan nanti besar pengaruh media. Saya tidak membacakan sambutan ini, saya buka tadi ada 3 kata kunci isinya ini, ya. Kata kunci yaitu yang pertama media, yang kedua kearifan lokal, yang ketiga gender, ya. Inilah yang saya ingin jelaskan. Kalau saya baca nanti kita mengantuk, dan kalau Bapak Ibu agak kram karena bukan duduk di kursi, bisa berdiri, Pak. Saya sendiri sudah mulai bilang ini kan sudah kuat. Dimaklumi, Pak. Jadi kita maklumi gaya apa saja sambil menikmati kue, mau duduk bersila, mau apa saja, gaya bebas, Pak. Namanya kenduri. Kenali dan peduli sambil lingkungan sendiri. Saya tadi pikir kenduri itu kenali duri atau kenali yang ditiduri. Ini kita berkelakar aja, Pak, ya, karena bicara teroris itu tidak usah takut, ya. Teror itu takut, menciptakan ketakutan. Terorisme, teror menciptakan takut-takut. Ada orang lewat melempar bom molotov, itu teror. Tetapi tidak ada ismenya. Yang ada ismenya itu yang berbahaya kalau aksi anarkisnya dia pergunakan ayat. Harus dibunuh pemerintah karena pemerintah togut. Kenapa togut? Tidak menerapkan syariat Islam. Indonesia, Pak, sudah menerapkan syariat Islam. Yang tidak boleh di Indonesia memformalkan syariat Islam, ya. Nanti kita selidiki video company profile BNPT supaya kita lebih kenal. BNPT itu, Pak, badan negara yang ditugaskan menanggulangi terorisme dalam hal pencegahan. Di BNPT ini sangat lengkap, pelangi. Saya akademisi. Kepala BNPT sudah 6, semuanya bintang 3 dari Polri. Atasan langsung saya itu Majen, Kopassus, terakhir Arnadut, ya. Pasukan elit aparat keamanan kita semua. Dari angkatan daratnya ada Kopassus, dari angkatan udaranya ada Paskas, dari angkatan lautnya ada Marinir, dan dari Polri-nya itu adalah Densus 88 anti teror, ya, yang Pak Menteri Dalam Negeri kita juga ini mantan Kepala BNPT, ya, Bapak Tito Karnavian. Kalau itu 9 sampai 10 jam. Sama kalau kita terbang di Eropa dari Inggris menuju Teheran, melintasi 10 negara. Luar biasa Indonesia. Mari, Pak. Indonesia ini adalah potongan surga yang Tuhan tempatkan. Kita meyakini 6 agama. Kita bukan negara agama.
tetapi masyarakatnya semua sudah beragama. Jangan pernah kita menuding saudara kita yang berbeda agama itu orang kafir. Tadi yang baca doa kan mengatakan saya akan baca secara Islam, yang lain menyesuaikan. Karena tidak ada orang kafir. Ibu bapak, ibu adik, yang saya hormati, kita tidak pernah mendengar orang saya akan baca doa secara Islam yang kafir ikut. Ada. Sangat tidak etis. Biarlah urusan Tuhan, persoalan akidah. Ada 6 akidah, ada 6 orang beragama di Indonesia. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beragama, yang beriman atau yang memiliki keimanan, dia Kristen, berarti imannya Kristen. Dia hidup, berarti imannya hidup. Jangan kita menerakakan orang. Kita juga belum tentu sempurna. Sementara Rasul diutus menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasul, saya diutus menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan mazhab. Kalau kita berpecah gara-gara mazhab dan kita anggap mazhab kita yang masuk surga, maka yang pertama kali tidak masuk surga adalah Rasulullah karena dia punya mazhab. Belum ada mazhab pada masa Rasul. Nanti ratusan tahun setelah Rasulullah wafat, baru ada imam yang mengajarkan tentang ajaran agama. Karena Rasul sudah tidak ada, makanya Rasul mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Orang yang berilmu, ulama itu artinya orang berilmu. Ilmu apa saja. Ya. Jangan kita mengatakan itu yang ciptakan listrik tidak beriman. Tetapi kalau tidak ada listrik, bagaimana kita? Pemadaman bergilir saja kita kacau. Yang beramal saleh saja tapi tidak beriman. Karena Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Ada 6 kali, 8 kali Tuhan dalam Al-Quran. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Ya. Walau sya'arabbuk. Kalau saja Tuhan mau menciptakan kita satu macam imannya semua, beriman semua, tidak ada masalah. Tapi kan rupanya Tuhan tidak menginginkan itu. Inilah sebagian kecil orang yang menafsirkan Al-Quran, hadis, kemudian ungkapan-ungkapan ulama yang hanya dia sendiri yang bisa menafsirkan. Pada saat orang lain yang menafsirkan dikatakan bid'ah. Bid'ah sesat neraka. Seolah-olah beragama itu hanya neraka dan surga. Ya. Sementara jannah yang dikejar oleh orang Arab itu artinya taman. Di Indonesia banyak sekali taman. Di antaranya taman kita ini ada bira. Kalau Raja Salman, Raja Arab tahu ada bira, mungkin di sini berlibur. 2 tahun lalu dia berlibur di Bali, diperpanjang lagi. Ya, jadi taman yang dirindukan oleh manusia. Jadi beragama itu bukan surga neraka, bukan pahala dan dosa, dan bukan salah benar. Tapi bagaimana kita memanusiakan manusia. Saya ungkap ini karena teroris memahami hanya pahamnya yang benar. Akhirnya dia bunuh orang, dia lakukan bunuh diri karena dia anggap orang lain yang berbeda dengan dia musuhnya Tuhan. Sementara Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya musuh. Satu musuh terlalu banyak. 1000 kawan sangat sedikit. Olehnya itu kita harus memperbanyak silaturahim, ya. Apalagi menjelang tahun politik, pasti kita berbeda, Pak. Tetapi ingat, perbedaan bukan pertentangan. Di Jawa, Pak, 2019 pemilu ada 30% suami istri bercerai karena beda pilihan. Suaminya pilihannya A, istrinya pilihannya B. Iya kalau jadi dua-duanya dulu. Tapi kalau suaminya aktif di A, istrinya tidak berpartai, tetapi suaminya mau menjual semua modal untuk bagi-bagi beras, bagi-bagi sarung, bagi-bagi telur, itu pun tidak terpilih. Istrinya marah, akhirnya cerai ke pengadilan. Jangan pernah kita hancur hanya karena berbeda. Dan perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan. Sunnah Allah. Memang Tuhan mau menginginkan kita berbeda. Coba kita di sini, Pak. Berapa orang di sini? Taruhlah 50. Berarti 50 juga model hidup.
Semuanya mancung, ada yang mancung ke dalam, ada yang mancung keluar. Untuk melihat perbedaan yang nyata sidik jari kita, Pak. Tuhan Maha Kuasa, tidak ada yang sidik jarinya orang berbeda. Dan kalau kita mau sama juga semua laki-laki, siapa yang mau melahirkan, Pak? Jadi perbedaan itu indah. Jangan kita mengatakan dia calon pilihannya nomor 1, saya pilihan nomor 2, saya tidak mau keduanya. Atau dia menyumbang karpet di masjid karena tidak terpilih, akhirnya karpet masjid dia cabut. Jangan, Pak, jangan kita hancurkan keakraban orang Indonesia hanya dengan berpartai. Ya, ini tahun politik. Dulu tahun 70 saya masih kecil SD, ada lagunya pemilu KPU itu pemilihan umum telah memanggil kita. Ya, seluruh rakyat menyambut gembira. Kalau saya ini kan sudah tua, dan bapak-bapak yang berusia 50 tahun ke atas itu pasti ingat itu lagu. Artinya kita sudah tua. Hafal. Ya, kita sudah tua, sudah hafal. Kita harus sambut gembira ini pemilu. Nah, terorisme memanfaatkan suasana politik untuk hadir menciptakan kerusuhan. Dia tidak pernah memulai, tetapi kalau sudah mulai muncul, dia munculkan istilah mau mendirikan negara Islam. Tidak ada perintah mendirikan negara Islam. Ya. Quran surah Yunus ayat 25, Allah yad'u ila daris salam. Allah hanya mengajak kita berkumpul dalam sebuah entitas yang damai. Mau ada agama, mau tidak ada agama, terserah. Itulah tugasnya dakwah. Ya. Bukan mencaci saudara kita yang berbeda agama. Karena Tuhan yang menginginkan. Tuhan yang menginginkan, bukan Pak Camat, bukan Pak Bupati yang menginginkan orang berbeda. Ya. Karena berbeda itu kita berkembang biak. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki semua siapa yang mau melahirkan, Pak? Ya. Yang dua jenis aja ini masih manusia menuntut pihak ketiga, yaitu LGBT. Sudah dua manusia, sudah dua makhluk yang Tuhan ciptakan, masih manusia menciptakan dirinya sendiri dengan LGBT. Lain kalau malam namanya, lain juga kalau siang. Ini penyakit masyarakat. Kayaknya kita siapa desa ini tentunya ini untuk membina masyarakat kita. Ya, ada apa namanya, kritika. Ya, bagaimana kita membina masyarakat kita agar tetap aman dan damai. Ada 12 pejabat eselon 2 di BUMN mau diangkat jadi eselon 1 karena kami di kantor bisa membuka rahasianya gadgetnya orang, perbincangannya. Kita tahu pejabat yang tidak suka Pancasila lewat HP-nya. 11 diantaranya tidak lulus, Pak. Ini sudah eselon 2 BUMN. Jadi semua siapa saja, kapan saja, di mana saja bisa kena. TNI ada, Kopassus malah di Medan sekarang. Polisi apalagi, ada Sufyan Sauri sering muncul di televisi. Saya sama-sama karena saya juga ditunjuk Pak Kepala jadi bicara di BNPT setiap ada bom meledak. Ya, sejak 2010 sudah ada kan kepala BNPT yang saya dampingi. Jadi bijak digital kita hati-hati, Pak. Ya, hati-hati. Karena media sosial ini sangat berbahaya. Ada orang ke Paris, dia selfie, dia kirim di Facebooknya. Oh, kita lagi di Paris, kita lagi di Italia, kita lagi di Jerman, baru dia posting. Dia tidak tahu kalau dia menitip pesan kepada penjahat bahwasanya rumah saya lagi kosong. Akhirnya setelah pulang habis barang-barangnya di rumahnya. Gara-gara mau dibilang. Ya, mau dibilang, oh dia di luar negeri. Tapi ternyata di balik itu ada pesan kejahatan yang dia titipkan. Ya. Jadi dulu orang mengatakan mulutmu harimau, sekarang ibu jari kita harimau kita. Jangan membuli, jangan memfitnah, jangan menjelek-jelekkan orang atau melayu pejabat. Itu tercatat, Pak. Kalau tidak puas sampaikan, karena kita harus berdialog. Ini media sosial pengaruhnya sangat besar. Ada narapidana teroris perempuan namanya Ika Sarsa di penjara 6 tahun, menjadi TKW di Hong Kong. Dia terpapar paham radikal di Facebook, dia menikah di Facebook, kemudian dia mengirimkan gajinya ke Syria.
Ya, itulah yang menyebabkan kenapa Bapak Kepala BNPT memiliki program unggulan 7 program. Yang satu, yang pertama adalah penguatan dan pemberdayaan perempuan, remaja, dan anak-anak. Sasaran radikal terorisme global itu kepada perempuan dan anak-anak. Bom Bali, Ali Imron, Ali Fauzi, Ali Bukron, Ambrosi, Imam Samudra, Umar Patek, dan tahanan-tahanan napi teroris lainnya yang masih ada di dalam lapas yang seumur hidup, itu belum ada perempuan dan anak-anak, hanya laki-laki saja. Tetapi sejak bom Surabaya 2018, Dita beserta 4 anaknya dan istrinya itu melakukan aksi bom bunuh diri dengan menyerang gereja. Kok gereja yang diserang? Gereja itu tempatnya orang beribadah. Dia rusak, bunuh diri, mati konyol. Bom Sibolga, Abu Hamzah, istrinya, Abu Hamzah sudah menyerahkan diri. Istrinya keras, akhirnya dia meledakkan diri, dia meninggal bersama anaknya dalam kandungan. Yang kita ingat pasti 2002 awal Januari, Makassar bom katedral, Lukman beserta istrinya, 1 minggu setelah bom, saya bersama Pak Boy berkunjung ke gereja. Rupanya istrinya itu yang memangku bom high eksplosif, hancur beserta tulang-tulangnya, tidak ada yang bisa ditemukan. Lukman suaminya, hanya kepalanya ditemukan di atap gereja 3 hari kemudian. Ini akibat paham yang tidak mendasar pada agama. Makanya masyarakat, mari kita menjaga hubungan sesama saudara kita. Iblis tidak pernah tenang, karena iblis itu adalah hamba Allah yang paling taat. Iblis hanya minta perintah, minta satu, sebelum diusir 2 kali dari surga. Abadikan, hidupkan saya sampai kiamat untuk menggoda manusia. Dia tugasnya menggoda terus. Bahkan iblis sekarang mau minta pensiun karena tugasnya menggoda manusia. Sekarang manusia bilang belum digoda sudah tergoda, gigit jari iblis. Ya, karena program kerjanya iblis itu menggoda manusia misalnya 3 hari. Hari pertama merampok, hari kedua memperkosa, hari ketiga membunuh. Manusia sekarang bisa dilakukan dalam 1 hari. Berarti 2 hari iblis pensiun. Tidak sempat lagi menggoda. Begitu hebatnya yang namanya manusia. Olehnya itu, mari kita selalu saling mengingatkan. Kembali ke topik yang namanya perempuan, Pak. Setelah Katedral Makassar, istrinya 2 wanita yang terpapar, yaitu Sakia Aini yang masuk di Mabes Polri dengan Siti Elina. Ada 20 narapidana teroris perempuan, dan kalau perempuan yang terpapar lebih kuat pengaruhnya ketimbang laki-laki. Laki-laki itu mau masuk surga sendiri, egois. Tapi kalau wanita yang terpapar, dia bawa istri, suaminya, dia bawa anak-anaknya. Ingat Pak, 2017 Joko Widodo beserta 28 keluarganya eselon 2 di Batam pergi ke Syria karena katanya di sana diterima gaji $500 dan kalau mati masuk surga. Sayang sekali tidak sempat mati. Akhirnya pulang ke Indonesia di penjara. Ya, dia selalu membaca Facebook, ya, media sosial. Katanya kalau berjuang menyerang pemerintah, togut ini kita masuk surga, mati. Ya kalau mati, tapi kalau tidak, bukan 73 bidadari yang kelilingi, tapi 73 densus yang kelilingi.